Hola bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya menanggapi somasi yang dilayangkan pihak Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta dengan menyampaikan kalau somasi tersebut dikatakan salah alamat, Lesti Kejora yang diakui pihak Yoni Dores merupakan penyanyi yang paling terkenal di antara penyanyi yang lain yang juga menggunakan lagu kliennya tanpa izin, justru dilaporkan terlebih dahulu ke polisi, Besti. Wah, kok bisa gitu ya? Hal tersebut diakui kuasa hukum Yoni Dores Ilham Suradi, dan perihal laporan tersebut juga memang sudah dikonfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya kalau sudah diterima laporannya. Ada tanggapan nggak? Ada tanggapan sekali jawabannya, dia bilang legalnya itu kita salah alamat. Kenapa salah alamat apa? Menurut dia yang kita kaji itu performance right, bukan mechanical right. Dia lagi fokus ke performance right. Jadi dia anggap bahwasannya yang disomasi itu seharusnya bukan Lesti, yang IO-nya yang harusnya manajemennya yang harus disomasi. Sementara kita nggak mengkaji itu. Yang konser-konser kita juga masih pisahkan. Kita ngambilnya yang covernya aja, yang mengcover lagu. Itu aja yang kita. Tapi sudah dikonfirmasi itu abang bahwasanya bukan dari performa itu, tapi tidak. Kita cuma layangkan somasi yang kedua, yang sekali lagi yang kedua. Iya, dia nggak ada komunikasi lagi. Oh, dia artinya nggak ada komunikasi ke abang gitu ya? Tidak ada komunikasi lagi. Makanya selain Lesti, apakah Lesti doang yang di? Karena banyak bang yang nyanyiin lagu ini bang. Banyak. Nanti bertahap lah. Kenapa Lesti duluan bang? Hah? Kenapa Lesti duluan dilaporkan? Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Oh, iya. Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya bang? Iya dong, gitu loh. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei 2 hari yang lalu kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta. Pelapornya adalah Saudara IS, korbannya adalah Saudara YM alias YD, seorang pencipta lagu ya. Kemudian terlapornya adalah Saudari LK dari LK. Khawatir akan mengcover lagu terus-menerus tanpa izin, membuat pihak Yoni Dores akhirnya mengambil langkah hukum kepada Lesti Kejora yang kemudian secara bertahap diduga akan disusul dengan penyanyi lainnya. Pihak Yoni Dores pun membawa sejumlah barang bukti nih saat pelaporannya terhadap Lesti Kejora dengan dugaan tindak pidana pasal 113 pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman pidananya paling lama 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Besti. Cuman itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh kan. Dan kalau kita nggak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi. Bang, di YouTube sendiri itu dia yang cover atau emang dia di acara lain di stasiun TV atau gimana? Oh, dia yang cover. Kalau di stasiun TV itu beda lagi, itu performance. Ada juga bang, berarti di live Performance session. right ada. Oh. Di konser-konsernya juga ada. Kita ambil itu, kita kategorikan itu performance right. Bang, tapi Pak, pada awalnya memang Lesti Kejora dengan Pak Yoni ini memang sudah kenal apa enggak bang? Justru itu, dia menyanyikan lagu seseorang tapi dia nggak mau kenal dengan orang yang menciptakan lagunya. Oh. Nah itu masalahnya. Kalau dia udah kenal pasti ada komunikasi dong. Kalau udah kenal mungkin Pak Yoni sendiri juga nggak enakan lah gitu loh kan. Tetapi karena belum kenal sama sekali. Bang, alasannya apa sih bang akhirnya Pak Yoni menggugat atau hak cipta kepada Lesti sendiri? Apakah melihat dari view di YouTube notanya tinggi atau seperti apa? Oh bisa jadi. Kita ya, intinya gini, Pak Yoni datang ke kantor, dia minta tolong bahwasanya keluhannya seperti ini, bahwasanya lagu dia dinyanyikan oleh Lesti tanpa izin. Apa langkah yang bisa dilakukan dengan langkah hukum? Itu aja. Itu yang disuruh diperintahkan ke kuasa hukum. Bang, tapi sebelum adanya laporan ini mungkin sudah coba buat
menghubungi pihak Lesti gitu? Udah kita coba, Nah, udah terus- lakukan, kita udah lakukan teguran dengan menayangkan somasi ya. Mm-mm. Somasi sebanyak 2 kali. Bang, lagu ini Tanggapannya memang apa bang dari somasi itu bang? Nah, Ada tanggapan nggak? ada tanggapan sekali jawabannya, dia bilang sama legalnya itu kita salah alamat. Dan kalau kita nggak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi. Bang di YouTube sendiri itu dia yang cover atau emang dia di acara lain di stasiun TV atau gimana? Oh, dia yang cover. Kalau di stasiun TV itu beda lagi, itu performan. ada juga Bang, berarti di live Performan session. right ada. Oh. Di konser-konsernya juga ada. Kita ambil itu, kita kategorikan itu performan right. Bang, Apa tapi Pak, bang- pada awalnya memang Lesti Kejora dengan Pak Yoni ini memang sudah kenal apa enggak Bang? Justru itu, dia menyanyikan lagu seseorang tapi dia nggak mau kenal dengan orang yang menciptakan lagunya. Oh. Nah, itu masalahnya. Oh. Kalau dia udah kenal, pasti ada komunikasi dong. Kalau udah kenal, mungkin Pak Yoni sendiri juga nggak enakan lah gitu loh kan. Tetapi karena belum kenal sama sekali. Bang alasannya apa sih bang akhirnya Pak Yoni menggugat atau hak cipta kepada Lesti sendiri? Apakah melihat dari upload view di YouTube notanya tinggi atau seperti apa? Oh, bisa jadi. Sementara itu, Besti, pihak Lesti Kejora hingga kini belum ada konfirmasi terkait hal tersebut. Melalui akun media sosialnya, Lesti hanya terlihat tengah menyisipkan doa untuk sang ayah yang sedang berulang tahun dengan mengunggah foto kebersamaan mereka. Sementara Bilar, sang suami pun tampak berjualan berbagai model tas secara online serta diduga tengah persiapan berangkat ke Inggris, Besti. Oh ini brandnya sudah Tuh, ada Wrist bag. Udah siap-siap semua, bareng. Ada apa nih namanya? Wrist bag apa? Waist bag. Waist bag, ada waist bag. Ada sling bag. Tuh, nih. Aduh, Artinya nih banyak. mantep banget ya. Kita punya tas, segala macam apa benda-benda yang kita bawa kita perlukan yang substansial yang paling penting ya. Nah, Besti tidak memilih menggugat secara perdata atas dugaan pelanggaran hak cipta di mana diduga Lesti Kejora menyanyikan lagu tanpa izin. Diakui Kubu Yoni hal tersebut selain karena efisiensi waktu dan ingin pihak terlapor agar bisa menghargai kliennya. Meskipun muara dari laporan yang telah dilayangkan diduga untuk duduk bersama nantinya dalam restoratif justice. Bicarakan Lesti sendiri. Sebenarnya nggak ada, semuanya solusi hukum itu bukan harus penjara. Ya, masalah apapun masalahnya, masalah hukum itu nggak harus penjara. Itu yang namanya ada ya, pemerintah mengadakan yang namanya restoratif justice, ya. Jadi semuanya bukan penjara. Cuman kita memilah-milah waktu efisiensi waktu kerja kami ada perhitungannya. Jadi kita ambil mekanika lainnya, yang PKPR-nya. Cepat kita biar duduk bareng, itu aja kok. Arahnya itu kok. Jadi nggak ada, kan kita nggak kenal Lesti, kita nggak ada dendam pribadi dengan Lesti, nggak ada. Udah komunikasi, tolong orang itu dianggap, gitu, dihargai. Gitu. Meski mengaku Lesti Kejora terkenal di kalangan penyanyi dangdut, dalam wawancaranya bersama para awak media, kuasa hukum Yoni Dores seraya diduga menolak jika lagu yang dinyanyikan Lesti yang ia sebut tanpa izin membuat lagu tersebut menjadi terkenal. Lantaran menurutnya lagu tersebut sudah populer, Besti, apalagi selain tak meminta izin, royalti pun tak diterima oleh pihak kliennya. Lagunya ada beberapa lagu, Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Aduna Buaya, Buaya Buntung, dan lain-lain. Itu dibawakan di mana bang lagunya bang? Kita ambil yang di covernya aja Di di YouTube. tahun berapa bang? Kalau yang penting kita ngelihat di YouTube. Kerugian sebenarnya apa yang dialami? Artinya kan ini dipopulerkan oleh Lesti malah naik nih lagunya. Dipopulerkan itu lagu udah populer, dipopulerkan oleh Iis Dahlia, bukan dipopulerkan lagi. Mungkin tambah populer, iya. Enggak, minimal ada feedbacknya ke sampai yang menciptakan lagu tersebut. Kita nyanyikan lagu dia.
Itu harapan. Artinya dari pihak pencipta ini juga tidak mendapatkan royalti dan segala macam. Kan royalti. Kena aja enggak. Permisi aja enggak. Apalagi. Bang, tapi kan dari Isdalia mendapatkan kan Bang? Hah? Royalti dari Isdalia mendapatkan kan? Itu berbeda, dia udah punya kontrak sendiri. Berbeda. Apa sama Lesti Kejora dengan Isdalia? Nggak sama. Nah, Besti, melihat kubu Yoni Dores seperti membuka ruang untuk duduk bersama dengan pihak Lesti nantinya, meskipun pihak Lesti hingga kini belum ada konfirmasi apapun, apakah hal tersebut karena pihak Lesti merasa kukuh dengan tanggapan pada somasi awal yang ia tanggapi pertama kali, di mana pihak Yoni salah alamat cenah, karena harusnya adalah pihak IO-nya bukan Lesti. Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pastikan